kedua akan memaparkan hasil tugas praktikum kami mengenai interpretasi hasil penyajian data deskriptif dan analisis. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, kami dari kelompok 2 akan menyajikan materi mengenai interpretasi hasil penyajian data deskriptif dan analitis. Berdasarkan pengertiannya, data deskriptif merupakan data yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu keadaan, karakteristik tanpa mencari hubungan sebab akibat. Biasanya disajikan dalam bentuk tabel, grafik, ataupun frekuensi. Sedangkan data analitis digunakan untuk menganalisis, membandingkan atau mencari hubungan antar variabel sehingga dapat ditarik kesimpulan dan dijadikan dasar dari pengambilan keputusan. Penelitian dilakukan terhadap 95 dokumen rekam medis pasien rawat inap di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Secara umum, kualitas pengisiannya sudah cukup baik, namun masih ditemukan beberapa ketidaklengkapan dan ketidakakuratan pada beberapa bagian. Hasil dan interpretasi data deskriptif. Dari hasil penelitian, akurasi diagnosis yaitu 90 dokumen atau 95% akurat dan 5 dokumen atau 5% tidak akurat. Kelengkapan catatan serta asuhan keperawatan yaitu 87 dokumen atau 92% lengkap, 8 dokumen atau 8% tidak lengkap. Konsistensi pencatatan diagnosis yaitu 85 dokumen atau 89% lengkap, 10 dokumen atau 11% tidak lengkap. Dari sisi akurasi, 83 dokumen atau 87% akurat, 12 dokumen atau 13% tidak akurat. Pencatatan tindakan selama perawatan, yaitu 82 dokumen atau 86% lengkap, 13 dokumen atau 14% tidak lengkap. Ini tingkat kelengkapan terendah dibanding komponen lain. Informed consent, dari 16 dokumen yang memerlukan persetujuan, 14 dokumen atau 87% lengkap, 2 dokumen atau 13% tidak lengkap. Praktik kedokteran, yaitu 84 dokumen atau 88% lengkap, 11 dokumen atau 12% tidak lengkap, terutama pada waktu pengisian tanggal, waktu, tanda tangan, dan paraf dokter. Interpretasi data analisis ditinjau secara analitis, konsistensi pencatatan tenaga kesehatan belum optimal, sehingga bisa menghambat komunikasi antar tenaga kesehatan dan menurunkan kualitas informasi. Ketidaklengkapan tertinggi sebesar 14% pada pencatatan tindakan, menyulitkan evaluasi pelayanan dan audit medis. Ketidaklengkapan bagian autentikasi sebesar 12% menunjukkan kepatuhan terhadap standar masih perlu ditingkatkan. Padahal hal ini memiliki nilai hukum dan tanggung jawab profesional. Baik, di sini kesimpulannya yaitu secara keseluruhan tingkat kelengkapan, keakuratan, dan konsistensi berkisar antara 86% hingga 95%. Meskipun sudah cukup baik, proses pengisian rekam medis belum sepenuhnya optimal dan bisa memengaruhi mutu informasi, kesinambungan pelayanan, serta aspek hukum rumah sakit. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kepatuhan tenaga kesehatan, pemantauan berkala, dan evaluasi rutin agar rekam medis menjadi lebih lengkap, akurat, dan konsisten. Demikian penyajian kami. Terima kasih atas perhatiannya.